Shalom Epipaners, apa kabar? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dalam keadaan yang sehat, di dalam perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia yang telah memelihara kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karuniamu, karena kebaikanmu Tuhan, karena anugerahmu Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan saat ini kami boleh datang di hadapanmu untuk naikkan syukur kami, untuk memuji dan menyembahmu Tuhan. Biarlah Tuhan semua pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu, dan kami boleh bersyukur atas kebaikanmu Tuhan. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh memuliakan namamu. Mari Roh Kudus sertai kami. Lakukan apa yang Kau kehendaki di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan. Biarlah hidup kita boleh menggenapi firman Tuhan. Hidup kita boleh Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Dan di dalam setiap langkah kita, Tuhan sertai kita dengan mukjizat dan kuasa-Nya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sempurna. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang berkuasa. Engkau gunung batu kami. Engkau perlindungan kami, kota benteng kami. Buatlah kami mengecap kebaikan-Mu. Kami mengecap kebaikan-Mu, dan buat kami melihat keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berbahagia Tuhan, karena kami berlindung kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menggenapi firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk melakukan amanah-Mu Tuhan. Walaupun pada masa yang sulit seperti ini, kami boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan. Kami boleh menuai jiwa-jiwa Tuhan. Pada saat sekarang ini banyak jiwa membutuhkan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus.
Nyatakan kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Engkau menyertai kami. Engkau ada di dalam kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Maka segala sesuatu mukjizat yang luar biasa akan terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Sampaikan dengan kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus. Bukan kekuatan manusia Tuhan. Bukan hikmat dari manusia. Terima kasih Bapa. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih firman-Mu. Biarlah Tuhan benih firman ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema New Normal di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus Yesus. Saudara, di masa sulit seperti ini, di masa pandemi ini, mungkin banyak umat Tuhan, banyak orang mulai kehilangan iman, kehilangan pegangan, mungkin mulai mempertanyakan di manakah Tuhan, dan mulai mempertanyakan peranan Tuhan di dalam kesulitan mereka pada saat ini. Mungkin dari mereka ada yang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin ada yang di PHK, bahkan mungkin ada yang terdampak daripada COVID-19. Saudara, firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk tidak takut terhadap apapun yang terjadi di dunia ini. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengatur segala masa di dalam dunia ini. Yeremia 32 ayat 27 mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dengan kekuatan kuasanya, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Saudara, kalau kita tahu bahwa Dia Tuhan yang berkuasa, bahkan Dia Tuhan yang mengatur segala kejadian di dunia ini, bahkan yang sekarang, bahkan yang dulu pernah terjadi, mungkin ada peristiwa yang lebih menakutkan lagi, saudara, di masa yang lalu yang pernah terjadi, semua ada di dalam kuasa Tuhan. Bahkan Yesaya 46 ayat 9 katakan bahwa Tuhan Allah satu-satunya, Allah yang berkuasa atas semua peristiwa dan sejarah, saudara. Nah, Dia tahu apa yang akan terjadi pada esok hari di dalam hidup kita. Jika kita memilih Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita, maka saudara, pastikan Dia yang akan mengatur seluruh hidup saudara, dan Dia yang akan mengendalikan ketakutan saudara. Saudara, mari kita baca di Mazmur 46 ayat 2 ya. Dikatakan Allah itu adalah tempat perlindungan kita, kekuatan kita sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, saya ingat satu pujian yang mengatakan sesuai dengan Mazmur 46 ayat 2 ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ingat, saudara, pujian ini memberikan kekuatan bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi perlindungan kita dan menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, sekalipun bumi goncang, sekalipun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan di dalam hidup kita tidak akan meninggalkan kita. Amin, saudara. Saudara, Tuhan katakan jangan takut dan khawatir dengan apapun yang ada di dunia ini. Bukankah Yesus sendiri yang menjanjikan di Matius 10 ayat 29 sampai 31 bahwa burung pipit yang kecil dan kurang berharga Tuhan tetap pelihara. Dan Tuhan katakan apalagi kamu lebih berharga, dan rambut di kepalamu pun terhitung, kata Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah takut.
Janganlah khawatir dalam situasi apapun. Percayalah bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, sebab kita berharga di mata Tuhan. Saudara, semua ada dalam kuasa Tuhan. Roma 11:36 mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita tahu bahwa semua kuasa itu ada di dalam tangan Tuhan, harusnya kita tidak perlu takut. Harusnya kita bisa menyikapi krisis dunia sekarang ini dengan semakin mempertahankan rasa tenang kita dan terus mempertahankan iman pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Bukankah firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita tenang? Amin. Haleluya, saudara. Saudara, saya mengajak saudara untuk baca Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di situ, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di ayat 19 mengatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari sikap iman dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Bartimius. Dia mendapatkan belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya karena seruannya yang keras dan sangat mendesak kepada Tuhan Yesus Kristus. Seruan iman yang menyelamatkan Bartimius. Demikian juga seruan iman kita saat ini akan menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus mendengarkan seruannya. Demikian juga Tuhan akan mendengarkan seruan kita pada hari ini, saudara. Mari saudara untuk buka Injil Markus pasalnya ke-10 ayat 46 sampai 52 dengan judul Yesus menyembuhkan Bartimius. Ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara, di ayat 46 ini saya menggaris bawahi keluar dari Yeriko. Yesus keluar dari Yeriko. Artinya Yesus sudah mau meninggalkan kota Yeriko. Nah, saudara, di Lukas 18 ayat 35 ada perbandingannya bahwa dikatakan Yesus hampir tiba di Yeriko. Dan di sana ada seorang buta yang mendengarkan hiruk pikuk daripada keramaian orang yang menyambut Yesus. Dan orang buta ini bertanya, ada apa? Mengapa? Dan siapa? Dan dia menemukan jawaban bahwa ada apa? Apa? Jawabannya adalah seorang penyembuh, seorang tabib yang ajaib. Kemudian dia bertanya, siapa? Dia adalah Yesus, orang Nazaret. Saudara, apakah di hari-hari terakhir yang sulit ini, pada saat hiruk pikuk dunia ini dengan adanya pandemi, apakah kita mulai menanyakan Tuhan? Bartimius mulai bertanya kepada Tuhan, dan dia mulai mau mengenali Tuhan Yesus. Proses iman daripada Bartimius mulai berjalan, saudara. Kita belajar dari seorang Bartimius. Kemudian di Markus 10 ayat 46 juga Tuhan Yesus, saya garis bawahi bahwa Tuhan Yesus akan keluar dari kota Yeriko. Artinya, saudara, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di kota Yeriko. Mungkin selama di kota Yeriko, Yesus membuat banyak mukjizat. Banyak orang berbondong-bondong, banyak orang sakit
yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Bartimius juga pasti mendengarnya. Dan Bartimius itu walaupun tidak melihat, tapi dia mendengar. Dan imannya mulai bertumbuh. Saudara, Yohanes 20 ayat 29 katakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bahkan di 2 Korintus 5 ayat 7 katakan bahwa hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Saudara, yang paling menakutkan yang Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 36 bahwa ada orang yang telah melihat tapi tidak percaya. Saudara, iman Bartimius mulai bertumbuh, dan di sini Bartimius sedang bergaul dengan Tuhan melalui pendengarannya. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Saudara, di masa sulit begini, apakah kita masih mengandalkan janji firman Tuhan? Apakah kita masih pegang erat kepada firman Tuhan? Kita belajar dari seorang Bartimius, dan dikatakan dia adalah seorang pengemis buta di pinggir jalan. Saya garis bawahi, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak didengarkan, tapi suara seruannya menembus surga, mengalahkan suara kerumunan banyak orang, dan suaranya membuat Tuhan Yesus berhenti karena mendapat perintah dari surga untuk menyembuhkan Bartimius. Saudara, mungkin saat ini di antara kita ada yang merasa tidak mampu, tidak diperhitungkan. Mungkin kita merasa minder untuk datang kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, datang, melangkahlah kepada Tuhan. Saudara akan melihat mukjizat Tuhan terjadi. Saudara akan melihat Tuhan akan meresponi saudara. Sebagaimana 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, mata belum melihat, telinga belum mendengar, belum muncul dalam hati kita, Tuhan menyediakan bagi kita yang sungguh mengasihi Dia. Amin, saudara. Bartimius diuji imannya. Dia mungkin sedang berdebar-debar, saudara, dan dia sedang menunggu giliran untuk dia dengan harapan semoga Tuhan Yesus memberi perhatian dan menyembuhkannya. Dia yakin apabila dia datang kepada Yesus, apabila Yesus datang dan memberikan perhatian kepadanya, dia pasti sembuh, dia pasti berubah, dia pasti dipulihkan. Saudara, kita belajar daripada sikap iman daripada Bartimius. Dia tidak membiarkan Yesus melangkah keluar dari kota Yeriko sebelum tangan pembuat mukjizat itu menjamahnya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Bartimius. Mari saudara kita baca di ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Bartimius mendengar dan merespon, dan dia bertindak tepat pada waktunya. Saudara, dia berseru memohon belas kasihan dengan suara yang keras sebelum Yesus meninggalkan kota Yeriko, saudara. Nah, saat ini mungkin banyak dari antara kita di dalam posisi seperti Bartimius, di mana pandemi ini dunia bergoncang, perubahan besar-besaran terjadi dan mendadak dan sangat mengejutkan. Dunia yang dulunya hiruk pikuk tiba-tiba menjadi sepi aktivitas. Bahkan ada kota yang ditutup untuk sekian waktu. Saudara, gedung gereja yang mewah dan megah saat ini sudah tidak menjadi kebanggaan lagi. Saudara, Tuhan inginkan ibadah yang sejati dari umatnya. Bukan berbicara tentang gedung gereja, tapi Tuhan sedang berbicara tentang bait Allah sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Sebagaimana Roma 12
ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 24 jam dalam sehari kita aktif beribadah kepada Tuhan. Saudara, dunia ini mendadak berubah secara drastis, saudara. Dunia kehilangan warna. Tiba-tiba wajah yang tersenyum, mungkin ada wajah yang kecewa, mungkin ada wajah yang angkuh. Sekarang semuanya bersembunyi di balik masker. Sepertinya saudara, wajah-wajah yang kita ketemui adalah wajah-wajah tanpa ekspresi dan datar. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Apakah manusia akan memakai alat pelindung diri yang lebih heboh? Kita tidak pernah tahu, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga hidup kita, dan Tuhan kita yang menguasai hari esok kita, saudara. Saudara, saya menemukan satu ayat di Sefanya 3 ayat 6 yang berkata demikian, Tuhan melenyapkan bangsa-bangsa, Tuhan meruntuhkan menara-menara, Tuhan telah memusnahkan kesombongan manusia, dan Tuhan sudah merusakkan jalan-jalannya, bahkan jalan-jalannya menjadi sunyi, sepi, dan kota mereka menjadi tandus, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk lagi. Kita tidak tahu apakah nubuat ini akan terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat pelindungan kita dan kekuatan kita. Dan Tuhan mau, sesungguhnya ada satu hal yang Tuhan mau di dalam hidup kita, adalah kita datang dan bersembunyi kepadanya, dan jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian yang baik dan aman, sebagaimana Nahum 1 ayat 7 katakan. Saat ini saudara, seperti Tuhan sedang mengkarantina umatnya, Tuhan sedang memingit pengantinnya supaya kita menjadi cantik, kudus, dan siap untuk menyongsong kedatangan Dia yang kedua kalinya. Tuhan ingin mempelainya kudus. Tuhan tidak mau mempelainya tercemar oleh dunia. Dan saat ini Tuhan sedang memisahkan mempelainya daripada kegelapan dunia. Dan Tuhan sedang menyembunyikan mempelainya dan memelihara kita. Sebagaimana Mazmur 17 ayat 8 katakan, Tuhan akan memelihara kita seperti biji matanya, dan Tuhan akan menaungi kita di bawah naungan sayapnya, saudara. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu waktu masih kecil yang berbunyi demikian, jagaku seperti biji matamu, naungi di kepak sayapmu. Haleluya. Saya percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin dan hidup, dan firman Tuhan terjadi sampai selama-lamanya akan digenapi. Saudara, manusia di dunia sedang hidup di dalam sebuah fenomena alam yang tidak pasti, seperti sedang meraba-raba di dalam kegelapan. Saudara, kita membutuhkan sebuah cahaya yang menerangi kita dengan pasti. Saudara, apa itu? Kita butuh sebuah vision dari Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang yang buta. Kita harus memohon kepada Tuhan untuk tetap bisa melihat maksud, tujuan, dan tugas dari Tuhan menempatkan kita di dunia yang semakin gelap ini dan yang akan segera berakhir, saudara. Orang yang tidak berusaha meminta vision dari Tuhan tidak bedanya dengan orang yang buta yang sedang berjalan di lorong kegelapan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, dan dia tidak tahu dunia yang seperti apa yang sedang mereka tinggali saat ini. Bahkan dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saudara, Mazmur 36 ayat 10 katakan bahwa sebab padamu ada sumber hayat, sebab di dalam Tuhan ada sumber kehidupan, dan di dalam terang Tuhan
kita melihat terang yang sesungguhnya, saudara. Yohanes 8 ayat 12 katakan, Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Saudara, sekarang adalah waktu yang sangat mendesak untuk kita berseru dengan keras kepada Tuhan seperti Bartimius. Walaupun keadaan dunia akan semakin membungkam puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mungkin dunia mengatakan sudah tidak berguna, tidak ada harapan, tapi kita punya bait Allah yang aktif setiap saat, yaitu tubuh kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari saudara, kita akan baca Markus 10 ayatnya yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, mungkin pada saat kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, akan banyak dari pihak dunia ini akan berkata, tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi ibadah. Bahkan dari anak-anak Tuhan yang punya pikiran bahwa ibadah dan tidak ibadah sama saja. Itu sangat berbahaya, saudara. Mari kita baca di ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kemudian di ayat ke-50, lalu ia, Bartimius, meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan tanya Yesus kepadanya di ayat 51, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, kita belajar dari Bartimius. Dia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita diajar untuk merendahkan hati, melepaskan manusia lama, beranjak, move on untuk pekerjaan Tuhan, bangkit untuk misi Tuhan dengan strategi yang baru. Saudara, di Markus 10 ayat 50 dikatakan bahwa Bartimius meninggalkan jubahnya dan segera menghampiri Yesus. Dan dia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah saudara, kita diajar untuk merendahkan hati, melepaskan manusia lama kita, beranjak, move on, bertobat, sadar, dan menghampiri Tuhan. Dan sekarang kita harus bergerak di dalam pekerjaan Tuhan, bangkit untuk misi Tuhan dengan strategi yang baru, new normal rohani. Beritakan Injil bukan hanya di gereja lokal, saudara. Mungkin Tuhan tidak mau ada pembatas tembok gereja. Di hari-hari ini, saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan di seluruh dunia. Saudara, Tuhan mau buka pembatas denominasi daripada gereja. Tuhan mau umat Tuhan bersatu, meresponi dan fokus kepada visi misi yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita, umat yang percaya. Bukan lagi membela label gereja, tetapi mari kita membangun kerajaan Allah, saudara. Dan kemudian di Markus 10 ayatnya yang ke-51 berkata, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, sekarang waktunya kita minta Tuhan buka mata rohani kita untuk boleh melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat visi misi Tuhan yang semakin tajam. Open the eyes of my heart, Lord. Buka mata rohani kami, Tuhan, untuk melihat visi misi yang Tuhan telah embankan kepada kita. Kemudian di ayat 52 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, Bartimius meresponi panggilan Tuhan. Dia menjadi saksi, mengikut Yesus, dan dia bersaksi
tentang kebaikan Tuhan, tentang mukjizat Tuhan. Saudara, saat-saat sekarang inilah kita sungguh membutuhkan passion, satu gairah yang sangat kuat kepada Tuhan. Bahkan semakin kuat akan vision yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara, seperti Bartimius disuruh diam, dia semakin bergairah, dia semakin berseru kepada Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 katakan, tidak ada Allah lain yang bertindak seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita menanti-nantikan dia, dia tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Mulai sekarang kita bukan seperti yang dulu. Segala sesuatu sudah berubah. Dulu mungkin hanya rutinitas, dulu mungkin ala kadarnya, dulu mungkin sekedar beragama, mungkin sekedar beribadah, sekedar bergereja tanpa pengertian dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Hosea 4 ayat 6 katakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, bukan orang yang dulu yang merampas ladang Tuhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan yang menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun dengan kedok jual beli persembahan, mengatasnamakan Tuhan dan ibadah, memperebutkan jabatan, dan persengketaan terjadi di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Saudara, Tuhan katakan, sudah selesai. Stop. Ini waktunya untuk sadar dan bertobat. Ini waktunya kembali kepada vision Tuhan dengan passion yang semakin kuat. Kembali kepada kasih mula-mula. Lakukan amanah Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengajarkan mereka apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Beritakan kebenaran. Beritakan tentang Injil keselamatan. Bukan yang lain, saudara. Saat ini kita masuk ke new normal rohani. Progres iman, pengharapan, dan kasih saudara di dalam Kristus Yesus. Terus lakukan protokol keselamatanmu dengan tekun dan setia. Taati firman Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dan tertulis di dalam loh hati kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita responi firman Tuhan. Belajar dari sikap iman yang terus berseru kepada Tuhan, tekun dan setia. Dan kami percaya semua ada di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Kami percaya semua ada di dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Kami sungguh berharap kepada-Mu saja. Haleluya, tuliskan firman-Mu di dalam loh hati kami, Tuhan. Haleluya.
Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi pada masa-masa sekarang ini Tuhan, di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau juga menjanjikan kebaikan, pertumbuhan rohani yang luar biasa. Revival akan terjadi, kebangunan rohani akan terjadi pada masa keadaan yang sulit ini Tuhan. Di saat yang penuh dengan beban berat, di saat yang terdesak Bapa, kami percaya Tuhan Engkau ingin mengubah kami, membaharui kami, membuat kami menjadi manusia baru yang dibaharui dari hari ke hari. Engkau membuat kami merendahkan hati kami. Kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berseru di dalam nama-Mu Tuhan. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Engkau adalah satu-satunya pelindung kami. Engkau satu-satunya tempat kami mengungsi Tuhan. Engkau adalah kekuatan bagi kami Bapa, supaya kami yang berseru kepada nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh diluputkan daripada segala yang jahat. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami, di dalam hidup setiap keluarga kami, di dalam hidup setiap orang yang kami kasihi Tuhan, di dalam gereja kami juga Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memanggil nama-Mu. Kami berbalik kepadamu Tuhan. Kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kau akan memulihkan kami. Kami pegang janji firman-Mu Bapa. Saat ini ya Tuhan yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kami berdoa akan Pak Adi saat ini yang ada di Amerika Tuhan. Engkau melindungi seluruh keluarganya, keluarga besarnya. Engkau memberkati istri, anak, mantu, cucu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berikan hamba-Mu ini kekuatan dan kesehatan daripada Engkau untuk melakukan tugas-Mu, untuk sempurna di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk JKI Epipani Tuhan. Kami berdoa gereja yang Engkau dirikan Tuhan, gereja yang memuliakan nama-Mu Tuhan, gereja yang mengemban visi-Mu Bapa. Bila gereja ini Engkau sempurnakan visinya, dan kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di JKI Epipani Bapa. Bila tangan kasih Tuhan terus mengurapi hamba-hamba-Mu, para pengerja-Mu Tuhan, pendeta-pendeta yang Engkau sudah pilih. Biarlah Tuhan Engkau curahkan terus hikmat, pengertian dan pengetahuan daripada Engkau untuk semua hamba-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan daripada hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kewahyuan dan hikmat yang baru daripada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, oh haleluya, untuk jemaat-Mu Bapa di JKI Epipani Tuhan. Saat ini biarlah Engkau memelihara hidup mereka. Engkau mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan gembala yang baik bagi kami semua, bagi jemaat-Mu Bapa. Engkau yang akan memberikan hal-hal yang baik di dalam hidup mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pelihara hidup kami semua Tuhan. Kuatkan iman kami di masa yang sulit ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami new normal di dalam iman, pengharapan dan kasih daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ada pembaharuan yang terjadi di dalam hidup kami ini Tuhan Bapa. Engkau baik Bapa yang baik. Kami serahkan juga Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negara kami Republik Indonesia Tuhan. Engkau yang telah menutup bungkus negara dan bangsa ini di dalam kuasa kasih-Mu Bapa. Kami minta Tuhan Shekinah Glory turun atas Indonesia Tuhan. Engkau menutup bungkus negara dan bangsa Indonesia ini di dalam kemuliaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu Bapa, khususnya pada masa pandemi ini Bapa.
Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjadi penolong kami. Engkau yang meluputkan bangsa ini daripada segala virus yang mematikan Bapa. Engkau menjaga ekonomi ya Bapa. Engkau mencukupkan kebutuhan dari bangsa dan negara ini Bapa. Kami berdoa untuk Pak Jokowi. Engkau yang telah memilih hamba-Mu ini Tuhan. Pegang tangan kanannya Tuhan, untuk melakukan tugas-tugas negara yang sudah Engkau berikan, Engkau percayakan kepada anak-Mu ini Bapa. Berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan daripada Engkau untuk menjalankan pemerintahan ini dengan baik Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarganya Bapa, anak mantu, cucu, semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Pelihara keluarga hamba-Mu ini Bapa. Bapa, berikan orang-orang di dekatnya, orang-orang yang penuh dengan pengertian, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh mau bekerja untuk negara ini Tuhan, yang tidak mementingkan diri pribadi Bapa. Oh Bapa, berikan pembantu-pembantu daripada Bapak Jokowi ini, orang-orang yang penuh dengan hikmat. Kami serahkan semua Tuhan, jajaran menterinya, dari yang paling atas sampai jajaran yang paling bawah ya Bapa. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau, untuk melakukan tugas mereka dengan baik Bapa. Pelihara kesehatan mereka Tuhan. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka dan keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa, lindungi bangsa ini dengan kekuatan kuasa dan kasih-Mu Bapa. Saat ini ya Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia yang terdampak daripada pandemi COVID-19 ini Bapa. Mereka yang saat ini mungkin ada di rumah sakit Bapa, mereka yang dirawat Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas mereka Bapa. Sembuhkan mereka ya Bapa, pulihkan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tim medis, yang menjalankan tugas mereka di rumah sakit Bapa. Lindungi mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Pelihara keluarganya juga ya Bapa. Berikan mereka kekuatan daripada Engkau. Kami memberkati Tuhan setiap tempat di mana ada anak-anak-Mu yang dirawat Bapa. Jagai mereka dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan yang terdampak karena mereka di PHK saat ini Bapa. Oh, Engkau tahu kesulitan apapun Tuhan. Engkau mengerti dan Engkau peduli hidup mereka Bapa. Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan mereka Bapa. Engkau buka jalan yang baru Tuhan untuk memberkati mereka. Pelihara keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk ibadah daripada JKI Epipani di masa yang akan datang Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat pembayon daripada Engkau Tuhan. Tumbuhkan Tuhan iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Mari saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berkat untuk manusia roh kita saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertaimu,
akan mengubahkanmu, membaharuimu dari hari ke hari, sehingga engkau menjadi manusia yang lain, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman katakan amin. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah kita telah selesai. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.